Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur pada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bermuajah meskipun melalui dalam jaringan atau biasa kita sebut dengan daring. Sholawat merangkaikan salam semoga selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan alam ialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, khususnya dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini saya di sini ingin membahas mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu jenis ayat am dan ayat khas. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh mengenai pembahasan ini, alangkah baiknya kita bertawasul kepada musannif, kepada para ulama sebelumnya, dan kita tak lupa selalu mendoakan agar beliau-beliau ini yang telah mendahului kita, yang telah menyusun kitab kita ini mendapatkan keberkahan dan selalu dimudahkan bagi kita bagi yang mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bi Allah Ta'ala yusahhila lana fi ta'alumina wa ta'limina wa anna Allah Ta'ala yahfazuna min afatid darain wa syaitin wal jinnati wan nas ajmain. Khususan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Syarifuddin Yahya Imriti wa Syekh Ahmad Abdul Hamid Hakim wa Syekh Mana Al-Qatan nafa'ana bihi fi ulumi fid darain. Anna Allah Ta'ala ayataghashahum bi rahmah wal maghfirah wa anna Allah Ta'ala ayyida 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wal dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin sharing itu mengenai ayat am dan ayat khas. Tapi sebelum kita masuk ke ayat am dan ayat khas, perlu diketahui bahwa ayat Al-Quran itu semuanya muhkam. Dalam arti muhkam di sini dia tetap kokoh, tidak bisa terubah. Adapun cara membaca yang berbeda itu terkena dengan qiraat sabah. Nah, dalam penulisan Al-Quran juga itu bersifat taufiqi. Sebagaimana dosen Rasul Musmani mengatakan bahwa tulisan Al-Quran ini yang kita lihat dengan Rasul Musmani itu bersifat taufiqi. Taufiqi artinya para penulis yang mendapat tugas tulis pada masa Rasulullah itu sesuai dengan apa yang ditujukan kepada Rasulullah, ditujukan pada penulis itu. Sehingga Al-Quran ini semua tulisan bersifat taufiqi. Nah, tapi saya tidak ingin membahas masalah ayat am, karena di sini saya ingin membahas, insyaallah saya akan membahas masalah ayat am dan ayat khas. Sini saya mengambil dari referensi dua kitab, yaitu Mubadi Awaliyah yang dikarang oleh Abdul Hamid Hakim dan dalam kitab Fi Mabahisul Ulumil Quran yakni Syekh Mana Al-Qatan. Nah, sekarang sebelum kita langsung masuk ke pembahasan. Sini saya ambil dari kitab Mubadi Awaliyah. Ini apa sih definisi am itu? Dari kata am artinya umum, berarti bersifat umum. Misalnya kita berkata seperti ini, ana azhabu ila suqil am. Aku pergi ke pasar umum. Am di sini berarti pasar yang sifatnya umum. Jadi semua orang bisa masuk, baik yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda. Karena sifat am ini maka tidak ada larangan. Makanya suqil am. Nah, secara bahasa dalam kitab Mubadi awalnya mengatakan ma wa huwa ma amma syai'aini fasaida min ghairi hasyin, yaitu apa-apa ya yang bersifat umum terdiri dari dua atau lebih tanpa ada batasan. Jadi ini sifat umum, lafaz yang umum, ayat yang umum, yang mana ayat umum ini tidak ada batasan sama sekali. Jadi bersifat umum, atau dalam bahasa mantiknya itu disebut dengan kulliyah. Kalau dalam Indonesia disebut dengan ya semacam kuliah.
atau bernama sifat universal. Nah, tentunya universal artinya umum. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apa sih yang bisa membedakan ayat ini bisa dengan ayat am dan ayat khas? Kita masuk ke ayat am. Di sini dikatakan bahwa dalam mubah di awal ya, ayat am itu yang pertama al-ismul wahid al-mu'arrafu bil lam, yaitu isim yang dimakrifatkan dengan huruf alif lam. Nah, tentunya dalam kitab Imriti yang dikarang oleh Syekh Yahya Imriti mengatakan bahwa dalam bab isim makrifat wa inturi ta'rifan ismin nakirah fa wallazi yaqbalu al-mu'assirah. Apabila kita ingin memakrifatkan isim nakirah, yakni isimnya berarti nakirah itu masih bersifat umum ya. Wa huwa mu'arrafun al-mu'assirah. Wa inturi ta'rifan ismin nakirah fa wallazi yaqbalu al-mu'assirah. Contohnya bagaimana? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semua. Innal insana lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Atau kata lain, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan bai'ah. Bai'ah itu banyak jual beli, gak mesti jual beli antara kita beli barang hanya sekedar jual beli, tapi banyak jual beli, gak semesti barang, ada jual beli jasa. Itu. Nah, ada yang kedua, ya ini adalah wasmul jami' al-mu'arraf bilam, sama isim jamak. Isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam tadi. Contohnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku, orang-orang muhsin, orang-orang yang baik. Di sini muhsin di sini dia ada sebagai fa'il. Fa'il berbentuk jamak. Asal katanya ahsana yuhsinu ihsana wa muhsana fa huwa muhsinun. Muhsinin jamak. Rofanya muhsinun karena dia jadi innallaha yuhibbul muhsinin sebagai maf'ul bih, maka dia alamatnya alamat nasab dengan ya. Muhsinin. Ada lagi ayat lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu mutatahhirin, mensucikan diri. Makanya dalam kitab fikih itu dikatakan kitab thaharah, tidak dikatakan kitab nazif. Apa perbedaannya? Thaharah suci, nazif bersih. Bedanya kalau nazif bersih cara pandangan, tapi tidak memungkiri adanya masih ada najis. Tapi kalau thaharah dia insya Allah bebas dari najis. Itu perbedaan nazif dan thaharah. Kita lanjut dengan ciri yang ketiga, yaitu la nakirah. La nahiyah yang disandingkan setelahnya itu dengan huruf nakirah. Nakirah. Contoh, la tajri nafsun an nafsi. Itu la nahiyah, la tajri. Atau kita kata lain, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak dibebani suatu beban orang pada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan yang keempat, ini adalah isim mubham, asmaul mubham, isim mubham. Kalau kita bingung apa sih isim mubham? Isim mubham itu ya sesuatu yang samar. Jadi samar di sini ya dia masih samar. Makanya kalau tajwid kita baca, ada kan istilah ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar. Atau biar kita gampang dihafal itu dengan istilah mendengung. Beda dengan izhar yang sifatnya izhar, zoharo, jelas, nampak, izhar, muncul. Kalau izhar kita baca dengan jelas, contohnya man, amana. Tapi kalau misalnya kita membaca ikhfa dengan mendengung yang tadi, samar tadi, yunfiqun, nun ketemu fa, yunfiqun, itu contoh. Sini ada juga isim ma la yaqilu, ma yang berfungsi kepada orang yang tidak berbakal. Misal di sini dalam ayat dikatakan wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Ada contoh lain ayya. Contohnya yakni ayyama tad'u, kapanpun apabila engkau ingin menyeru kepada Allah, walahul asmaul husna, maka Allah memiliki yang namanya asmaul husna. Asmaul husna tentu punya, Allah memiliki asmaul husna yang berjumlah 99. Ada lagi kata aina mengatakan tempat, di mana. Aina ma yudrikumul mautu,
Ainama takunu yudrikumul mautu. Dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, dimanapun tempat itu, baik di penjuru dunia atau di dunia yang paling bawah, yudrikumul maut, kau akan menemukan yang namanya kematian. Nah, itu dalam kitab Mabaisul Befi, dalam kitab Mubadi Awaliyah. Tapi dalam kitab tambahan dari kitab Syekh nih yang dikarang oleh Fi Mabahisul Ulumil Quran dikatakan bahwa ada tambahan. Ini dapat kul. Setiap kita menemukan dapat kul atau jamak, itu bersifat jamak umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas. Artinya setiap yang bernyawa, yang namanya hidup itu ada perlu yang namanya berkembang, ada bernapas, ada bergerak. Nah, setiap yang memiliki unsur ini maka dia akan merasakan kematian. Dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Nah, itu sekitar mengenai ayat am. Jadi ayat am khususnya itu dia bersifat umum. Jadi umum ayatnya itu. Nah, sedikit itu tentang am. Nah, untuk ayat yang selanjutnya ya ini yang masih ada kaitannya dengan am, yaitu ayat khos. Khos itu artinya khusus. Makanya kalau Indonesia ngomong khos, ini khusus loh. Ini khusus itu suatu kata yang dari bahasa Arab yang dimasukkan ke kamus, sehingga khusus itu sesuatu yang khusus, sehingga kita ya khusus, ya kata khusus. Nah, itu khusus taksis ini ya. Ada khos, ada maksus, ada khos, ada taksis. Khos jadi dikhususkan. Taksis mengkhususkan ya. Ikhraju, kalau taksis itu ikhraju ba'du madlulil am, mengeluarkan sebagian dari lafaz am. Nah, khos itu ada dua. Pertama, taksis itu ada yang namanya muttasil, ada munfasil. Muttasil artinya bersambung, munfasil artinya berpisah. Makanya dalam ini kalau kita ngaji tajwid itu ada istilah mad jaiz muttasil, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Mad wajib apabila hamzah matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat, maka dia dibaca mad jaiz, jadi dia bertemu dalam satu kalimat muttasil bersambung. Tapi kalau mad jaiz munfasil, matobi bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kalimat. Itu mungkin perbedaan antara muttasil dan munfasil. Singkatnya, kalau muttasil adalah suatu taksis yang tidak bisa berdiri kecuali dengan ayat yang masih bersangkutan. Ya, itu kalau taksis muttasil artinya masih bersambung, dia mentaksiskan ayat yang mana ayatnya itu sebelumnya ada. Jadi dia menyambung, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ada yang namanya ayat munfasil. Singkatnya, ayat munfasil itu ayat yang bisa berdiri sendiri sehingga dia tidak memerlukan kata sebelumnya untuk mentaksisnya. Nah, ayat muttasil ya, di sini taksis muttasil itu ada 4 ya. Pertama, yang itu ayat muttasil yang pertama al-istisna. Istisna itu pengecualian. Illa. Nah, kita lanjut ya. Ini kan namanya taksis muttasil ya. Muttasil itu artinya bersambung. Kita lanjut dengan am tadi yang diawali dengan al mu'arraf wa lam, dengan lam. Ya ini misal wal asri innal insana lafi khusrin, wal asri demi masa. Inna sesungguhnya insana manusia lafi khusrin dalam keadaan merugi. Illa kecuali. Nah, sini sebagai taksis illa. Allah mengecualikan dari tadi innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu dalam keadaan merugi, sehingga Allah mentaksisnya dengan kata illa, dengan lafaz istisna. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, yang melakukan kebaikan, wa tawassaw bil haqqi, yang memberikan nasihat dalam kebenaran, baik kerabat, baik saudara, baik teman bekerja dikasih. Ketika melakukan kesalahan diberikan pengerahan, diberikan kebenaran, diajarkan dan mengajak untuk melakukan kebaikan. Wa tawassaw bis sabri, dan memberikan nasihat untuk selalu bersabar dalam menjalankan perintah, bersabar dalam tertimpa musibah. Ayat kedua adalah takyid bisifah. Takyid bisifah. Takyid itu artinya yang digantung ya, takyid yang disifati.
yang disifati, yang diikat dengan sifat. Contohnya dalam masalah kafarah qatl. Sini disebutkan fatahriru raqabatin mu'minati. Maka merdekakanlah fatahriru raqabatin mu'minah, budak perempuan yang merdeka, budak mukmin, budak seorang mukmin, budak yang mukmin. Fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, ada taksis bil goyah. Jadi taksis bil goyah itu dia contohnya wala taqrabuhunna hatta yaqrun. Janganlah engkau mendekati hunna, di sini istri-istri kalian. Ya. Kalau dulu kan masih ada budak, itu termasuk budak. Wa ma malakat aymanukum, apa-apa budak. Asal budak ini masih ya budak kita, jangan budak orang lain. Ya. Budak. Wala taqrabuhunna hatta yaqrun, sampai mereka bersuci. Suci di sini setelah mandi janabah, sudah bebas dari namanya fase haid. Nah, di sini goyah tuh jadi dia mengeluarkan sesuatu tapi tidak meniadakan hukum sebelumnya. Jadi kan asalnya kita dalam istri kita ketika kita haid itu kita nggak boleh yang namanya untuk berjima. Tapi ketika ini yang dulunya haram, yang tadi gara-gara haid itu bisa boleh lagi setelah hatta yaqrun, setelah bersuci. Ada yang kedua taksis bil badal. Contohnya walillahi 'alan nasi haji, pada Allah itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Pada manusia itu diwajibkan untuk melakukan haji. Tapi dibadal, ditaksis dengan apa? Man istata'a. Allah mewajibkan haji kepada 'alan nasi. Ini 'alan nasi bersifat umum, manusia. Man istata'a, bagi yang mampu. Makanya haji, rukun Islam itu yang kelima haji. Haji dikatakan bagi yang mampu. Rukun iman menunaikan haji bagi yang mampu. Karena orang yang tidak mampu tidak mungkin bisa melakukan perjalanan begitu jauh. Nah, itu salah satu ya beberapa contoh dari taksis yang muttasil. Yang kedua adalah taksis munfasil. Taksis munfasil ialah taksis yang bisa berdiri sendiri. Nah, taksis itu berbagai macam. Di sini dikatakan ada 6. Yang pertama, taksisul kitab bil kitab. Mentaksis kitab. Kitab di sini maksudnya Al-Qur'an. Bil kitab, mentaksis kitab. Jadinya taksis, dia mentaksis ya, menghapus, bukan menghapus. Taksis membatalkan ya, ifroju ba'dul madlulil am, untuk mengeluarkan sedikit ya, dikhususkan ya. Apa contohnya? Wala tankihul musyrika, jangan kau menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita-wanita musyrik berarti yang mensekutukan Allah. Tapi ditaksis dengan wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Wal muhsanat, perempuan minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang mengikuti kitab, min qablikum, dari sebelumnya. Tegasnya hillul lakum, tegasnya halal. Tapi sayang kalau sekarang itu jarang menemukan muhsanatu minal ladzina utul kitab, jarang sekali. Karena sekarang sudah banyak sekali agama ya. Bahkan kita nggak tahu apakah dia benar-benar utul kitab atau tidak. Tapi selama masih ada orang Islam, kenapa nggak salah kita harus pusing-pusing nyari perempuan yang berbeda agama. Yang kedua adalah taksis al-kitab, mentaksis kitab bis sunnah. Jadi dia mentaksis ya di Al-Quran, ditaksis dengan sunnah. Sunnah itu hadis. Contohnya yusikumullah, Allah mewasiatkan fi auladikum, kepada anak-anak kalian, lidzakari, bagi seorang laki-laki, mislu hadzil unsayain, 2 kali lipat. Di sini menjelaskan mengenai harta warisan, sehingga ketika didalil, ketika dia menjadi asobah, asobah itu sisa, jadi yang merebut semua harta orang tua, asobah ya. Sini seorang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari hak perempuan. Tapi ditaksis ya, karena di sini kan bersifat yusikumullah, Allah mewasiatkan pada kalian, ya ini fi auladikum,
auladikum. Tapi Allah ditaksis dengan la yarisul muslimu, tidak mewarisi seorang muslim al kafiru terhadap orang kafir, walal kafiru, dan begitu pula orang kafir al muslimah kepada orang muslim. Jadi ketika kita dengan anak atau dengan ini orang tua, ya mohon maaf tidak terjadi, karena di sini ditaksis oleh hadis la yarisul muslimu, tidak mewariskan, tidak memberi warisan seorang muslim kepada kafir, dan begitu pula orang kafir kepada orang muslim. Yang ketiga, ini adalah taksis sunnah bil kitab. Mentaksis sunnah artinya hadis tadi, bil kitab dengan kitab. Contohnya, kataksis hadis sahihaini, seperti mentaksis dua hadis sahih. La yakbalu, tidak menerima, la yakbalullahu, Allah tidak menerima salat ahadikum di antara kalian idza ahdasa, apabila berhadas, hatta yatawadda, sampai berwudu. Ditaksis dengan Al-Qur'an, wa in kuntum maradha aw ala safarin falam tajidu. Di sini lanjut lagi ayatnya, falam tajidu ma'a, apabila kalian sakit atau dalam perjalanan, dan ketika kalian ingin, kita ingin sholat, tapi kita tidak menemukan air, bagaimana? Fatayammamu, maka lakukanlah tayamum dengan debu yang bersih tentunya. Ada yang keempat, yakni tahsis sunnah bis sunnah, yakni tahsis sunnah hadis dengan hadis. Halnya sama seperti dengan kitab bil kitab, sunnah dengan sunnah. Contohnya katahsis sahih ini, bima saqatis sama'u musyra. Setiap harta pertanian, yaitu dari yang diiringi dengan air hujan, itu ada usrah, ada zakatnya sebesar 10%. Di hadisihi, dengan hadis laisa fima, tidaklah ada zakat fima khamsati ausukin shadaqatun, tidak ada zakat kecuali telah mencapai 5 wasak. 5 wasak batasnya kalau kita ingin zakat. Yang kelima, contohnya wa takhsisul kitabu bil qiyas. Mentaksis kitab dengan kias. Kias itu apa sih? Kias itu seperti kita studi banding. Kias di sini ada di bab kias. Sebelumnya kita lihat kias. Masalah kias, apa sih itu kias? Kias itu takdiru syai' bi akhari yu'allama al-musawatu bainahuma. Takdiru, mengukuri sesuatu dengan sesuatu yang lain. Untuk apa sih? Yu'lama, untuk mengetahui al-musawatu bainahuma, kesamaan di antara keduanya. Jadi di kias itu istilah kias artinya. Taksis kita bil kias. Contohnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang penzina perempuan, penzina laki-laki, fajlidu kulla wahid, maka jilidlah mereka, setiap mereka itu wahidi minhuma mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali. Jadi dijilid itu ibarat kita ya, kalau dulu tuh kalau penzina dijilid ya, dipukul dadanya sebanyak 100 kali. Apa ini khossa minha al-ummah, bagaimana dengan budak? Maka ditaksis budak. Fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna, maka apabila engkau menemukan seorang budak ini melakukan perzinahan, bagaimana hukumnya? Nisma 'alal muhsanat, dihukum dengan setengah dari perempuan yang merdeka. Wal abdu fal qiyasu 'ala atiyati fi nisbi aidan, maka seorang budak pun dihukum dengan setengah hukuman dari orang yang merdeka. Yang keenam, adanya mentaksis sunnah bil qiyas, mentaksis sunnah dengan qiyas. Contohnya, il wajidu yahillu arduhu wa uqubatuhu. Boleh kita, di sini hadis mengatakan bahwa boleh kita halal ketika orang kaya, ini orang yang sangat kaya menunda-nunda dalam membayar hutang. Boleh kita untuk menyakitinya, memaksanya, dan menurunkan harga dirinya agar dia bisa membayar hutang. Tapi ini ditaksis. Bagaimana dengan orang tua? Di sini ada pengecualian dengan orang tua dengan dalil fala taqul lahuma, janganlah engkau mengatakan kepada mereka uffin, kata uff. Di sini ada yang namanya mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah, jadi dikatakan suatu mafhum yang muwafaqah, yang sesuai.
Bagaimana bisa kita durhaka kepada Allah? Wong kita ngomong aja nggak boleh. Itu disebut dengan mafhum muwafaqah. Berbeda dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu berbeda. Yang nggak boleh kan ngomong tapi kalau mukul boleh. Itu suatu pemahaman yang berbeda. Nah, ini mungkin sekian ya yang pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Adapun video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan, karena kesalahan dan keliruan saya itu datang dari diri saya pribadi. Bila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.